Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadala man syaa min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama dan yang paling utama, tak bosan-bosannya khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan juga para jamaah agar senantiasa meningkatkan kualitas serta kuantitas ketakwaan kita pada Allah Azza wa Jalla. Karena ketakwaan ialah sebaik-baiknya bekal di akhirat kelak. Sebagaimana firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal ialah ketakwaan. Kaum muslimin rahimakumullah, abad ke-7 hingga ke-8 Masehi merupakan periode awal penyebaran ajaran-ajaran Islam beserta penaklukannya yang membentang luas hingga terwujudlah sebuah imperium Islam yang begitu besar dan kuat di dunia pada saat itu. Dari sanalah juga lahir banyak sekali pahlawan-pahlawan Islam yang berusaha menorehkan perjuangan mereka melalui jalur retorika dakwah maupun medan laga. Dari Kashgar wilayah Cina sampai pegunungan Pyrenees Spanyol hingga hampir saja Prancis, bahkan seluruh Eropa kontinental tunduk di bawah naungan Islam. Karenanya terjadilah sebuah peristiwa masyhur yang akan selalu dikenang oleh bangsa Eropa sana, yang ketika itu Islam dikomandoi oleh salah seorang tabi'in mulia, sang penakluk agung, ialah Abdurrahman Al-Ghafiqi. Al-Ghafiqi memiliki nama asli Abdurrahman bin Abdullah bin Bishr bin Sarim Al-Ghafiqi Al-Aki. Kabilahnya Al-Ghafiqi merupakan keturunan kabilah Al-Aki yang berasal dari Yaman. Di sanalah Al-Ghafiqi menghabiskan seluruh masa kecilnya. Ketika Al-Ghafiqi beranjak dewasa, ia pergi merantau seorang diri menuju Madinah dan berguru pada salah seorang sahabat mulia, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sang guru Abdullah bin Umar mendidik Al-Ghafiqi dengan penuh kemuliaan dan kasih sayang. Ia menuangkan segala hal yang dimilikinya, ilmu, adab, hafalan, semuanya ia berikan. Hingga akhirnya Abdullah bin Umar berhasil membentuk pribadi Al-Ghafiqi menjadi pribadi yang kuat, berilmu serta warok. Tak heran bila suatu saat nanti Al-Ghafiqi akan dicintai dan dikeluhkan dari berbagai kalangan, entah itu kaum muslimin maupun kaum kafir. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah dirasa wawasannya cukup, ia pun pergi menuju daratan Afrika serta menazarkan dirinya untuk melakukan jihad fi sabilillah. Kemudian ia kembali bertolak menuju Syam Damaskus dan bertemu dengan Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik. Sang khalifah melihat dalam diri Al-Ghafiqi ialah seseorang yang memiliki banyak sekali potensi emas. Karenanya ia mengangkat Al-Ghafiqi sebagai salah seorang kepercayaannya, lalu mengutusnya pergi ke Andalusia. Seiring berjalannya waktu, tampuk kekhalifahan pun berpindah pada Umar ibn Abdul Aziz. Setelah dirinya dianggap jadi khalifah, ia langsung membenahi berbagai sistem pemerintahan. Salah satunya mengangkat Samah bin Malik Al-Khawlani untuk memimpin wilayah Andalusia. Samah bin Malik adalah sosok yang kompeten serta handal dalam mengurus berbagai persoalan. Karenanya setelah ia tiba di Andalusia, ia langsung mengajukan sebuah pertanyaan yang cukup monumental. Ia bertanya, masih adakah seorang tabi'in mulia di sekitar sini? Sontak orang-orang pun langsung menggaungkan nama Al-Ghafiqi seraya menyebut segala sifat dan kebaikannya. Tanpa pikir panjang, Samah pun langsung memanggil Al-Ghafiqi dan cakap-cakap dengannya sembari menguji sejauh mana wawasan dan keahlian yang ia miliki. Alhasil, Samah tampak begitu senang dan puas terhadap diri Al-Ghafiqi. Ia menawarkan berbagai proyek besar Andalusia padanya. Namun dengan halus, Al-Ghafiqi menolak semua tawaran tersebut, dikarenakan ia hanya mencari ridha Allah semata sebagai seorang mujahid. Meski begitu, Samah tetap mengangkatnya sebagai salah seorang penasehat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Singkat cerita, Samah pun melintasi pegunungan Pyrenea untuk menundukkan daerah-daerah Prancis. Kota pertamanya yang berhasil ditaklukkan adalah kota Narbonne.
Meski terbilang cukup sulit, namun atas izin Allah Azza wa Jalla, kota ini berhasil ditundukkan. Kaum muslimin terus merangsek maju menuju wilayah Prancis lainnya, hingga mereka mengepung kota Tolosa, ibu kota region Aquitaine. Kaum muslimin mengepung bebentengnya mereka dengan manjanik yang dilontarkannya batu-batu besar. Pengepungan berlangsung cukup sengit. Hampir saja kota ini berhasil ditundukkan. Namun sayang, penguasa kota telah terlanjur meminta bantuan pasukan pada para pemimpin Eropa, hingga jumlah mereka ketika itu jauh berkali-kali lipat daripada jumlah kaum muslimin. Pertempuran tak seimbang pun terjadi antara kedua belah pihak. Kaum muslimin tetap sabar dan tegar menghadapi jalannya pertempuran, hingga pada akhirnya pemimpin mereka, Samah bin Malik Al-Khawlani, terkenal serta anak panah yang bersarang di dada. Ia pun gugur sebagai syahid. Moral kaum muslimin pun roboh ketika itu. Putus asa menjadi dalam hati-hati mereka. Hampir saja tempat tersebut menjadi ladang pembantaian jikalau bintang Al-Ghafiqi tampak saat itu. Dengan sigap, Al-Ghafiqi langsung memerintahkan kaum muslimin untuk menarik diri dari kancah pertempuran yang ganas tersebut. Inilah kekalahan pertama kaum muslimin sejak mereka pertama kalinya menginjakkan kaki di Andalusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setelah Al-Ghafiqi diangkat menjadi gubernur Andalusia menggantikan Samah bin Malik, ia langsung melakukan banyak sekali formasi dan pemenahan di sana. Al-Ghafiqi sama sekali tak menyanyiakan waktunya, apalagi berleha-leha santai. Ia memeriksa pejabatnya satu persatu, mengembalikan sesuatu kepada yang berhak, belusukan sana sini, membangun industri persenjataan, membangun benteng-benteng, hingga semua itu sampai pada tahap ketika Al-Ghafiqi bertanya pada salah seorang zimi Prancis. Ia bertanya, mengapa raja kalian, Charles Martel, tak ikut memarahi kami seperti raja-raja Eropa pada umumnya? Zimi tersebut pun menjawab, wahai gubernur, engkau telah memenuhi seluruh janji kami. Engkau berhak kami percayai. Karenanya kami akan menjawabnya dengan jujur. Sesungguhnya leluhur kalian, Musa bin Soir, telah berhasil menguasai seluruh daratan Andalusia, hingga ia berniat melintasi pegunungan Pyrenea yang memisahkan antara Andalusia dengan negeri kami yang indah Prancis. Kemudian para rahib dan pemimpin pun berkumpul pada Charles. Mereka berkata, kehinaan macam apa yang akan menimpa kita, wahai raja? Sesungguhnya kita telah mendengar tentang kaum muslimin, namun kita tak terlalu ambil pusing dengan mereka. Kita berhasil memukul mundur mereka dari arah timur, namun mereka malah datang dari arah barat. Padahal negeri Andalusia memiliki benteng pertahanan yang begitu kokoh, namun mereka berhasil merayap hingga melintasi pegunungan Pyrenea ini. Sesungguhnya jumlah mereka sedikit, persenjataan mereka minim, dan banyak dari mereka yang tak memakai perlengkapan yang memadai. Mendengar hal tersebut, Charles pun menjawab, sesungguhnya perkara ini telah kupikirkan sejak lama. Menurutku, janganlah kita membendung gerakan mereka, karena mereka ibarat ombak yang selalu menerjang berbagai hal yang ada di hadapannya. Mereka adalah suatu kaum yang punya iman dan akidah yang begitu kokoh, sehingga tak menghiraukan jumlah dan senjata. Iman dan kejujuran mereka lebih berharga dibandingkan harta rampasan, pakaian perang maupun kuda-kuda. Karenanya, biarkanlah mereka mengumpulkan harta rampasan hingga menumpuk, kemudian membangun gedung-gedung, kemudian mengumpulkan para budak dari kalangan laki maupun wanita. Setelahnya, mereka pasti akan berebut kekuasaan, dan dari sanalah kita dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Hal ini persis sebagaimana pernah Rasulullah SAW sabdakan, inna likulli ummati fitnah, wa fitnah ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, dan fitnah umatku ini adalah harta. Karenanya, setelah Al-Ghafiqi mendengar penuturan tersebut, ia langsung menyiapkan sebaik-baiknya mental kaum muslimin agar mereka tak tergiur dengan fitnah harta rampasan yang begitu dahsyat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setelah doa terpenuh, Al-Ghafiqi menyiapkan berbagai persiapan, kemudian meminta tambahan bantuan pasukan dari Afrika, serta memastikan kondisi Andalusia aman dan kondusif. Lantas ia pun berkata, mari kita berjihad. Al-Ghafiqi pun mengirim utusan kepada Ibnu Abinas, penjaga wilayah perbatasan, agar menyibukkan musuh dengan serangan-serangannya hingga Al-Ghafiqi dan pasukannya tiba. Namun tanpa diduga, Ibnu Abinas malah berbalik pihak kepada Odo, penguasa Aquitaine. Mengetahui hal tersebut, Al-Ghafiqi pun begitu murka. Ia langsung mengirimkan unit-unitnya untuk menyerang Ibnu Abinas.
Pengejaran dan penyerangan dilakukan cukup sulit. Namun pada akhirnya ia berhasil terbunuh. Istrinya sekaligus anak dari Odo penguasa Aquitaine berhasil ditawan dan dibawa ke Damaskus. Dengan begini, tak ada lagi suatu pun yang menghalangi Al-Ghafiqi untuk melakukan ekspansi. Jalan penaklukan terbuka lebar untuknya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Al-Ghafiqi bersama 50.000 hingga 100.000 pasukannya maju menuju daratan Perancis. Mereka laksana air bah yang mengalir begitu deras. Daerah demi daerah berhasil ditentukan. Belum ada dari pendahulunya yang berhasil melewati wilayah yang Al-Ghafiqi lalui. Ia berhasil melakukan kota Aril, kota Budu, kota Tolosa, hingga kota Bordeaux berhasil ia kuasai. Al-Ghafiqi pun melintasi sungai Rhine, serta berhasil mengepung kota Lyon dan Besançon. Bahkan pasukan perintis Al-Ghafiqi telah tiba di kota Sens yang hanya berjarak sekitar 100 mil dari kota Paris. Ini berarti Al-Ghafiqi telah berhasil menguasai sepertiga bagian wilayah Prancis ketika itu. Mendengar pergerakan semacam ini, Charles Martel pun langsung himpun banyak sekali orang-orang Eropa. Mereka menyambut ajakan Charles dengan perasaan yang gembira dan semangat yang membara. Hingga konon ketika itu terkumpullah 400.000 orang-orang dari berbagai penjuru benua Eropa. Setelah Al-Ghafiqi berhasil menguasai kota Tours dan Poitiers, ia melihat di hadapannya tampak sekumpulan pasukan Charles yang berjumlah sangat dahsyat, hingga mereka memenuhi lembah-lembah dan dataran-dataran rendah. Karenanya, dengan mengambil langkah aman, Al-Ghafiqi pun mundur menuju dataran luas antara kota Tours dan Poitiers, serta mendirikan kemah di sana. Di sini, sebenarnya Al-Ghafiqi kembali merasakan perpecahan di antara kaum muslimin itu sendiri. Mereka berselisih mengenai harta rampasan yang berhasil mereka kumpulkan dari berbagai wilayah taklukan. Meski begitu, Al-Ghafiqi sudah bertekad untuk mengarungi pertempuran dengan rencana yang telah ia siapkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Keesokannya, kedua kubu ibarat dua gunung yang bersiap membenturkan dirinya. Pertempuran maha dahsyat pun tak terelakkan antara keduanya. Siang hari ibarat malam hari, dikarenakan kepulan debunya menjulang tinggi dan pekat. Dentingan pedang saling beradu hingga mengeluarkan percikan-percikan api. Panah dan tombak bersiliweran terbang sana sini melambung di udara. Pertempuran demi pertempuran terus berlangsung hingga beberapa hari lamanya. Sampai kedua kubu lihat begitu letih kelelahan. Hari ke-10 pun tiba. Pertempuran berlangsung seperti hari-hari biasanya. Hampir saja kali ini kemenangan berada di tangan kaum muslimin. Namun secara tiba-tiba, pasukan berkuda Prancis menuju ke tempat harta rampasan milik kaum muslimin. Seorang prajurit muslim yang melihat hal tersebut langsung berteriak, memberitahu yang lainnya. Keadaan seketika berbalik 180 derajat. Kaum muslimin kocar-kacir, sibuk menyelamatkan harta rampasan mereka masing-masing. Mengetahui hal tersebut, Al-Ghafiqi pun berteriak kencang, laksana singa yang mengaum. Ia pergi sana sini menghadang musuh yang ada di depannya, sembari menyeru agar kaum muslimin kembali ke dalam barisan mereka masing-masing. Namun naas, hal yang sama pun terulang kembali. Sebuah letusan anak panah melesat tepat mengenai ke arah tubuh Al-Ghafiqi. Ia terjatuh dari kudanya, laksana elang yang terjatuh dari ketinggian. Pada akhirnya, Al-Ghafiqi pun gugur sebagai syahid. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Seorang sejarawan berkebangsaan Inggris, Edward Gibbon, menuturkan, garis kemenangan membentang sejauh 1000 mil dari Bukit Gibraltar Spanyol hingga tepi Sungai Loire Prancis. Pergerakan sejauh ini nyaris membawa orang-orang Arab hingga ke perbatasan Bologna Italia dan dataran tinggi Skotlandia. Karena Sungai Rhine tak sebegitu kuat arusnya dari Sungai Nil dan Euphrates, dan mungkin saja armada Arab bisa mencapai hulu Sungai Thames Inggris tanpa peperangan. Bahkan mungkin saja hukum-hukum Al-Quran sudah diajarkan di institut-institut Oxford dan mimbar-mimbar yang mendukung Muhammad SAW mempercayai wahyu dan risalah yang beliau bawa. Inilah kiranya refleksi sejarah bangsa Eropa ketika itu.
Jikalau kaum muslimin mampu memenangkan pertempuran Balat Asyhada atau yang dikenal dengan Battle of Tours and Poitiers dan tak tergiur dengan fitnah harta rampasan sebagaimana yang pernah terjadi dalam pertempuran Uhud dahulu. Allah Ta'ala berfirman, walaqad sadaqakumullahu wa'adahu istawsunahum bi'izni hatta idza fashiltum mutanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Dan sungguh Allah telah memenuhi seluruh janjinya padamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu pula ada orang yang menghendaki akhirat. Dari kisah ini setidaknya terdapat 3 urutan hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama, agar senantiasa kaum muslimin mengingat kembali perjuangan-perjuangan para salaf saat mereka menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, tetap sabar dan tegar menghadapi jalannya pertempuran. Tetap sabar dan tegar menghadapi berbagai masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir, hubbud dunya membuat kaum muslimin menjadi lalai dalam menjalankan syariat-syariat Islam. Wallahu ta'ala alam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanina al muslimina wal mustad'afina fi Indonesia wa fi Suriah wa fi Filastin wa fi Isbania wa fi Faranjia wa fi Rusia wa fi Ukraina wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila shalah.